Goal kita simple, Indonesia menjadi dominant power di e-sport. Keren. Dominan e-sport. Dominant e-sport power. Oke. Kenapa WEC ini diadain di Indonesia kita ini, Pak? Khususnya di Bali ya. Kenapa tuh, Pak? Ini kita jawabnya mesti politis atau boleh belak-belakan nih? Belak-belakan nggak Karena masalah. Bali. Oke, teman-teman dari YouTube Play Indonesia, balik lagi sama gua Alex Insomnia yang pastinya selalu nemenin kalian dari awal video hingga akhir video. Nah, kali ini kita mau bikin konten yang namanya YouTube Talk Union, Unpopular Opinion. Nah, kita lagi main nih di kantornya PB Esport Indonesia Garudaku nih. Nah, kebetulan kita udah ada narasumber yaitu Pak Yoh. Oke, Pak Yoh boleh memperkenalkan diri dulu? Halo semuanya. Saya Yohanes Siagian, saya Wakil Ketua Bidang Atlet Prestasi dan IT di PBSI. Dan untuk ISF 2022 saya juga sebagai Kepala Tim Nasional untuk di Bali nanti. Oke, udah singkat, jelas, padat, dan pastinya keren dong, ya nggak Pak? Untuk seukuran Indonesia nih Pak, di event sekelas internasional ini, apa sih Pak kira-kira yang bisa nih Indonesia nih go internasional gitu? Kira-kira menurut Pak Yoh? Well, untuk e-sport ini sebetulnya baik di level personal maupun di level PB ya. Betul. Goal kita simple, Indonesia menjadi dominant power di e-sport. Keren. Dominan e-sport. Dominant e-sport power. Oke. Karena memang menjanjikan banget ya e-sport di Indonesia nih. Progresnya sih yang aku lihat sih cepet ya Pak ya. Ya. Dan pemerintah kita juga sangat amat suportif pastinya ya ngedukung e-sport ini, apalagi semenjak adanya Piala Presiden awal tuh tahun berapa ya kira 2018, 19? 18 ya. Iya. Jadi progresnya semenjak Piala Presiden awal itu progresnya makin kesini pemerintah makin support ya, makin dukung terus ya. Apa yang mau Indonesia di e-sport itu mau ke depannya gimana selalu dukung lah intinya lah ya. Oke Pak, balik lagi nih Pak. Pak Yoh kan ini kan bekerja di bidang e-sport nih, anak muda nih Pak. Oh, saya bapak-bapak. Oh, saya juga udah punya anak Pak, bapak-bapak jatuhnya. Cuma bapak muda jatuhnya. Oke, ini pertanyaannya ringan-ringan dulu Pak. Nah, Pak Yoh kan balik lagi tadi, kerjanya kan itu kan di bagian bidang e-sport yang anak muda euforianya nih masih kenceng-kencengnya nih ya. Nah, kira-kira nih Pak Yoh sendiri ini main game nggak kira-kira? Saya main game dari kecil. Dari kecil? Oke, game apa tuh Pak? Apa aja? Apa aja? Dari game offline analog paling tradisional catur. Oke. Pasti mahasiswa. Pasti. Card game. Sampai RPG. Oke, RPG kira-kira yang difavoritin apa tuh Pak? Saya nggak tahu nih audiensnya umurnya berapa nih. Oh, nggak apa-apa. Mungkin ini RPG zaman dulu, game Sierra. Oh, Sierra. Police Quest. Tahu. Mukanya ngeblank semua. Iya, kita langsung ketahuan umurnya berapaan nih. Zamannya kita RF paling RF launcher. Oke. Nah, tadi bilang Bapak nih bertugas sebagai pelatnas ya nih ya? Ya. Oke, itu kira-kira nih berarti Bapak tadi ngisi waktu kosong nih untuk main game apa gimana nih? Waktu kosong itu apa? Waktu kosong kayak waktu senggang gitu. Maksud saya waktu kosong tuh apa ya? Kita di PB tuh gak kenal waktu kosong kalau mau event. Ternyata sibuk ya kalau event. Enggak, kalau nggak ada event gitu kan pasti kan agak lenggang nih. Itu diisi buat main game kah? Nyantai-nyantai kah gitu? Saya suka main game pasti. Baca juga. Tapi game yang saya suka main itu karena saya kan udah di atas pala 4 ya. Iya. Jadi kalau main game-game yang banyak anak-anak suka sekarang nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Tapi ngikutin dong. Saya nggak bisa, udah nggak. Oh, emang nggak bisa ya berarti. PUBG MFF kerjaan saya cuma jadi tumbal. Iya. Beban tim sejati. Tapi saya sukanya RPG. Adventure gitu ya. Adventure, branding gitu. Horizon di PS. Yes. Terus sekarang lagi main ini Marvel Snap. Oh, Marvel Snap ya, yang baru tuh ya. Karena latar belakang saya dulu waktu kecil main card game TCG. Jadi cocok banget gitu. Apalagi buat yang pecinta Marvel tuh, wah keren banget nih ya kan ada Marvel Snap nih. Iya. Dan mekaniknya lucu, simple tapi mesti mikir. Benar. Tapi nggak sampai 3 jam mainnya. Udahan, capek 1-2 game duduk ya, capek duluan, bener. Lanjut Pak, kita masuk ke main topik kita nih. Yang akan sebentar lagi kita ada ini ya. WEC 22 Pak. Nah, kita mau nanya dulu nih secara harfiah, secara umum, apa sih itu Pak WEC itu Pak? Paling simpelnya kejuaraan dunia yang diadakan oleh ISF sebagai salah satu badan internasional e-sport. Betul. Ada lagi kejelasan lainnya? Ini basically kompetisi
antara 100 hampir 120 negara 120 negara tuh ya. di 7 cabang untuk menentukan di tahun 2022 ini negara ISF yang paling jago yang mana. Kalau ngomong simpel banget gitu, menentukan gitu, juara gitu. dunia. Menentukan juara dari sang juara lah intinya gitu. Yes. Ya. Nah, tadi sempat disinggung 7 cabang game. Ya. Itu ada apa itu, Pak? So ada Tekken dan eFootball di konsol. PUBG M dan Mobile Legend di mobile. Kemudian ada Dota 2 dan CS:GO. Dan CS:GO itu dibagi dua menjadi CS:GO Open dan CS:GO Women's. Oke, ada 2 ya berarti. 6 cabang 7 nomor. Oke. Nah, kalau kita balik lagi untuk bertanya-tanya, kenapa WEC ini diadain di Indonesia kita ini, Pak? Khususnya di Bali ya. Kenapa tuh, Pak? Ini kita jawabnya mesti politis atau boleh belak-belakan nih? Belak-belakan nggak Karena masalah. Bali itu Biar beautiful. editornya pusing, Pak. Karena Bali itu beautiful, destinasi yang sangat-sangat menarik bagi siapapun yang mau mengadakan event yang wah banget. Ya. Dan di tengah-tengah Indonesia, which is one of the biggest growing esports markets di dunia. Oke. Dari segi bisnisnya dapat, segi indahnya dapat, budayanya dapat. And it's Bali, siapa yang nggak mau ke Bali gitu? Waduh, bener. Banyak juga aku pernah dengar banyak bule-bule di luar sana lebih tahu Bali daripada Indonesia. Balinesia namanya itu. Bali tetangganya Indonesia kalau di sana. Oh gitu ya, mereka pikirnya ya. Bali ini bukan termasuk Indonesia malah ya. Banyak yang nggak tahu. Gitu. Iya bener. Kadang-kadang kita ngomong dari mana Indonesia? Oh sebelahnya Bali ya. Waduh, itu parah tuh. Padahal di tengah-tengah Indonesia padahal Bali itu ya, Pak ya. Kalau kita lihat. Oke, Pak, lanjut lagi. Kapan sih pelaksanaannya WEC 22 ini, Pak? WC ini nanti di awal bulan Desember. Kita sudah akan berangkat tanggal 30 kita udah berangkat, tim udah berangkat semua. Tapi kita sendiri sebagai tuan rumah dapat privilege untuk langsung masuk ke babak playoff. Main event. Ya main event. Jadi tim-tim kita baru akan bertanding. Yang pertama main Mobile Legend kalau nggak salah tanggal 3. Tanggal 3 Desember berarti. Yang lainnya tanggal 5, 6, 7 baru mulai. Oke, langsung ke main event. Berarti itu salah satu privilege tuan rumah ya ibaratnya. Yes. Nggak ikut ini dulu ya, group stage dulu di awal gitu. Benar. Ya. Oke, lanjut Pak. Tadi kita udah singgung di Bali juga. Ini di Balinya nih di mananya gitu. Kan Bali kan agak luas ya. Ya. Kita tahu ya. Jadi nanti WEC ini dan Esports Summit akan diadakan di Hotel Merusaka di Nusa Dua. Oke, Nusa Dua. Oke. Semuanya berarti dari playernya, timnya itu semuanya di Nusa Duanya itu di Merusaka. Semuanya. Oke. Ini akan menjadi suatu event yang skalanya sih sedikit amazing. Iya sih, benar sih. Karena setahu saya ini event pertama yang saking banyaknya cabang dan atlet dan venue, kita ada 4 atau 5 panggung, semua di satu tempat. Iya benar. Tapi ya Pak ya, kan China lagi lockdown lagi nih. Yes. Kira-kira ada second plan-nya nggak ketika pemerintah kita tiba-tiba nih yang kita nggak ada yang tahu ya kan, tiba-tiba COVID naik lagi itu gimana Pak? Ada second plan kah gitu? Kalau itu saya terus terang tidak tahu, itu mestinya dari panitia mengadakan. Oke. Jadi dari panitia ISF-nya langsung. Tapi dalam briefing-briefing rutin yang kita dapat memang sudah ada plan-plannya. Bentuk plannya saya tidak tahu 100% karena memang baru akan dipublish pada saat tim-tim mulai take off untuk Indonesia. Oh gitu. Lanjut Pak. Respon dan antusias para peserta pelatnas Indonesia nih terhadap WEC ini gimana Pak? Kan kebetulan bapaknya megang nih kan ibaratnya mereka. Coba gimana Pak? Ceritain dong mereka berlatih di pelatnas ini, maksudnya bertanding gitu untuk mewakili Indonesia ini gimana antusias mereka? Yang pasti sih atlet manapun kalau bisa membela negaranya pasti tinggi sekali ya. Iya benar. Memang ada beberapa atlet yang menolak pemanggilan, ada beberapa tim yang tidak melepas atlet. Tapi overall 98% atlet sangat antusias dan benar-benar semangat. Karena kesempatan membela negara belum tentu sekali seumur hidup bisa dapat. Benar. Apalagi ini membela negara di negara sendiri. Betul. Dengan hobi lagi Pak main game ibaratnya gitu kan. Dan I think selain ISF ini event berikut di mana bisa bela negara di Indonesia itu mungkin SEA Games yang 2 atau 3 edisi lagi gitu. Iya, masih lama. Nah, tadi disinggung ada beberapa tim ya yang nggak mau ikut untuk pelatnas, itu kenapa tuh Pak kira-kira? Bisa di spill sedikit nggak tuh kenapa? Kebanyakan di cabang, jadi bukan nggak mau ikut, timnya tidak melepas atletnya pemanggilan. Kebanyakan itu karena timnya baru reshuffle setelah musim kompetisi. Jadi mereka mau fokuskan untuk
building chemistry, terus mulai saling memperkenalkan anggota timnya untuk season berikutnya yang akan mulai di akhir Desember dan awal Januari. Oke, teman-teman tuh ya, jangan berpikir yang negatif kalau ada tim favorit kalian atau player kalian yang nggak ikut pelatnas gitu. Takutnya kan, lu nggak mau bela negara, gue harus dukung lagi gitu. Takutnya gitu di luar sana Pak gitu loh. Udah dijelasin yang Pak Yoh nih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Perbedaan dulu dan sekarang Pak, menurut Bapak di dunia e-sport tuh gimana sih? Dulu nih kapan dulu? Dulunya nih kita ngambil gampangnya sebelum Piala Presiden, sebelum pemerintah itu mengakui atau mendukung, mensupport lah, gitu. Perbedaannya. Oke. So e-sport sebetulnya udah ada jauh Jauh, gitu. benar. Tapi dulu culture-nya lebih dari culture warnet dan IO tertentu yang bikin event-event di mall atau apa gitu. Sejak mulai ada PBSI atau pemerintah mulai masuk, salah satu yang paling terlihat mulai ada struktur secara administratif. Jadi ada regulasi, bahkan ada undang-undang ya, peraturan yang menjadi turunan daripada undang-undang olahraga. Dukungan pemerintah juga sudah jauh meningkat karena cabang sudah resmi. Jadi dulu seringkali ada yang mencoba cari bantuan ke negara, tapi karena belum diakui sebagai cabang susah, karena kan ada aturan-aturan yang mesti terpenuhi. Iya, gitu. benar betul. Kalau sekarang bahkan SEA Games aja kita berangkat, Asian Games kita berangkat. Jadi sangat lebih apa ya bilangnya? Apa tuh? Lebih terdukung, lebih terstruktur, dan aturan main lebih jelas. Transparan pastinya dong. Transparan. Ya. Jadi misalnya sekarang nih, kalau misalnya ada kejadian kayak zaman-zaman dulu nih yang event hadiah nggak turun gitu. Iya, benar, dibawa kabur tuh ibaratnya gitu. Itu sekarang ada kerangka hukum yang bisa dimanfaatkan oleh player atau tim-tim yang ada masalah di situ. Ada pasalnya sendiri. Dia bisa melapor ke PB, bisa ada proses-proses yang resmi. Benar. Dan mendapatkan dukungan yang kadang-kadang dibutuhkan kalau mau mengejar seperti itu gitu. Oke, baik. Tapi I think the biggest difference is pada saat pemerintah mulai masuk, pada saat mulai ada PB dan regulasi, dunia formal, which is sekolah, perbankan, industri lain, mengakui e-sport juga. Betul. Sehingga kita bisa masuk ke sekolah sekarang. Ya. Waktu saya mau bikin ekskul e-sport pertama, waktu di SMA PSKD, SMA 1 PSKD, cuma kita doang yang bikin. Iya, tahu tuh. Mau tanding aja nggak bisa. Sekarang hampir semua sekolah minimal punya klubnya, kalau bukan ekskul gitu. Iya. Dan itu salah satu efek karena diakui resmi. Iya, benar. Jadi sangat susah untuk sekolah bilang, nak kamu nggak boleh e-sport, ini nggak ada, ini bukan olahraga benar. Cuma main-main doang ibaratnya gitu. Di koran, nih SEA Games masuk, kita medali emas loh Bu. Iya benar. So itu salah satu yang paling besar sih, akar rumputnya jadi lebih terpupuk, jadi lebih growing. Oke, jadi poinnya tuh memang lebih diakuin aja ibaratnya, dan karena ada hasilnya gitu loh Pak ya. Ada atlet-atlet kita di luar sana juga berprestasi lah ibaratnya. Ya, saya sangat amat mendukung sih ibaratnya adik-adik kita yang masih sekolah sana ya diberi asupan e-sport lah. Ya karena kan ya tahu sendiri ya kan anak sekolah ya kalau memang akademisnya kurang ya non akademisnya dipacu lagi gitu. Tapi e-sport sebetulnya suatu alat bantu pengajaran yang sangat kuat. Ya benar juga. Jadi konsep bahwa e-sport dan akademik itu bertolak belakang itu omong kosong. Mereka saling menguatkan sebetulnya. Kalau diajarkan dengan benar. Oke, kita lanjut Pak ya. Keluh kesah Bapak pada bidang e-sport di pekerjaan Bapak sekarang ini, khususnya head dari Platnas PBSI itu sendiri Pak. Dalam waktu yang mepet lagi ini kan dari acara. Adakah keluh kesah? Enggak juga sih, karena kita sebagai pemain game, sama juga main juga kan. Iya. Semuanya pasti main game lah di sini. Pasti main ya. Kebetulan kita juga klub Pak. Salah satu kuncinya game kan salah satu fundamental dari suatu game is tindakan dan keputusan di dalam suatu skema peraturan dan kondisi. Ya ini sama aja sama game kan. Kondisinya, parameternya, waktunya mepet, modalnya seperti ini, eventnya seperti ini, ya udah, it's just another game. Bukan menyepelekan ya. Iya, beda itu beda. It's just salah satu kelebihan kita semua yang kita dapat sebagai gamers, kita terbiasa dengan parameter yang berubah-ubah. Ya. Jadi we know how to deal with it gitu. Dan atlet-atlet kita semua di sini itu semuanya level elite. Tidak ada yang atlet-atlet level bawah. Jadi they know what they have to do, mereka tahu job desk-nya apa, mereka tahu goal-nya apa, jalan. Oke. Jadi keluh kesah nggak ada terlalu banyak sih. Apakah kita semua pengen lebih banyak waktu? Ya siapa sih yang nggak mau lebih banyak waktu? Benar. Tapi ya overall it's going good. Berjalan lancar sampai detik ini lah intinya. Yes. Oke. Lanjut Pak, ini agak sedikit
Internal Pak. Boleh lah ya, tapi nggak terlalu dalam banget kok. Ya tinggal saya nggak jawab aja. Benar betul, tinggal di-cut. Enggak ini aman kok. Bapak kan mengawasi mereka bertanding nih di sini nih. Yes. Ada yang difavoritin nggak? Anak-anak emas begitu mungkin karena suka dengan gameplaynya atau attitude-nya bagus gitu. Karena kan menurut saya pribadi kalau kamu jago main game tapi tidak ada attitude sama aja bohong gitu. Well, kalau ada yang kayak gitu nggak nyampe ke sini. Benar betul, mending tendang aja Pak. Kalau dia sudah nyampe ke sini, ke pelatnas di level ini, ini yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Oke. So we don't have yang attitude buruk apa udah nggak ada. Wah humble semua, welcome semua lah intinya lah. Ada nggak kira-kira Pak yang favorit Pak Yohanes nih di sini? Ini jawabannya nanti saya nggak mau jawab sih, nanti kalau salah jawab IG hilang. Oh gitu, takut IG hilang doang ternyata guys. Oh, bukan banyak haters ya Pak, tapi IG hilang ya. Same thing. Nah, I mean sangat susah memilih favorit karena biarpun semuanya beda-beda stylenya. Kalau saya juga latar belakang sebagai pelatih olahraga gitu, yang saya suka is atlet yang kerja keras. Kerja keras. Dan ini semua kerja keras. Ya. Kerja keras, tidak ada problem, semuanya humble dan semuanya terfokus di goal akhir, which is Indonesia sebagai juara. Jadi disuruh pilih 1 atau 2 itu kayak bapak disuruh pilih anaknya yang mana yang paling baik. Gitu baik semua tapi beda-beda. Benar. Jadi perumpamaan seperti bapak mau sayang ke yang mana nih gitu ya gitu ya. Nggak bisa pilih-pilih. Nggak bisa pilih-pilih ya. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir sih Pak. Pesan Pak Yohanes untuk para e-sport enthusiast atau yang sedang baru mau mulai di karir pro scene di e-sport nih. Ada nggak kira-kira? Jangan cuma fokus di gamenya aja. Jangan cuma fokus di gamenya aja Pak Yohanes 2022 tuh guys. Menjadi sukses di e-sport is gabungan dari banyak hal. Jadi nggak ngeluh jago game doang ya berarti ya? Gamenya mesti jago, fisik mesti bagus, mentalitas mesti profesional, mesti punya humility, humble, mesti mau kerja keras, dan kalaupun punya semua itu, kemungkinan paling besar akan gagal di awal-awal. Oh gitu. Jadi jangan takut gagal. Jangan takut gagal 1, 2, 3, 4 bahkan 10 kali. It's just ya sama kayak kita main game. Ya. Tidak ada game di mana mati gamenya selesai dan nggak bisa dilanjutkan. Just start again and do better next time. Belajar dari mistake di benar. playing sebelumnya. Betul. Jangan gampang menyerah lah bahasanya guys. Kalau kalian yang nonton ini terlalu rumit dengan bahasa Pak Yo ya. Jangan mudah menyerah, terus berjuang lah. Gitu. Oke. Pak Yo, pertanyaan udah habis kebetulan. Okay. Terima kasih banyak untuk Pak Yohanes sudah menyempatkan waktunya. Kita tadi habis ini ya media talk ya juga tadi ya. Oke. Pak Yohanes jadi panelis keren banget. Oke, terima kasih Pak Yohanes buat waktu. Oke, teman-teman YouTube Play, sekian dulu dari gua Alex Insomnia. Gua pamit undur diri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa di di subscribe dong yang pastinya teman-teman ya. Oke guys, gua Alex Insomnia pamit undur diri. Saming-saming, salam gaming. Kaca.